Halo semuanya, kembali lagi di Hasta 2. Oke, kali ini kita akan membagikan sebuah cerita mengenai pesawat di mana seluruh penumpang pesawat ini sudah tewas, tetapi masih terbang dan terus mutar-mutar. Hah? Kok bisa? Nah, ini adalah salah satu kecelakaan penerbangan pesawat yang tidak biasa dan mengejutkan di abad ke-21. Apa sebenarnya yang membuat semua kru dan penumpang pesawat ini tewas? Sehingga pesawat ini disebut pesawat hantu atau penerbangan hantu. Oke, sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, aktifin loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Tanggal 14 Agustus 2005, pukul 9, pesawat ini sebelum take off sudah terlambat 7 menit sebelum keberangkatannya. Dan setelah 5 menit lepas landas, alarm peringatan ketinggian pesawat ini terdengar dan memperingatkan kepada pilot untuk tidak menambah ketinggiannya. Pesawat ini berada di ketinggian 12.000 kaki dan pilot beserta kopilot mengabaikan alarm tersebut dan mengira bahwa itu alarm konfigurasi dari suara alarm take off karena hampir mirip nih dengan alarm peringatan itu, dan mereka kurang fokus memperhatikan alarm tersebut. Mereka juga tidak sadar bahwa tekanan udara di kabin sudah mulai menurun. Dan 7 menit setelahnya, penerbangan ini mengonfirmasi ke departemen bahwa ada kendala tekanan udara di dalam pesawat. Kemudian, masker oksigen diturunkan dan pesawat ini sudah di ketinggian 18.000 kaki. Pukul 9:20 ATC atau Air Traffic Control sudah tidak bisa lagi menghubungi pesawat ini. Helios 522, can you see the circuit breakers? Helios 522. Mereka sudah mengalami gejala hipoksia dikarenakan adanya tekanan udara yang rendah di dalam pesawat. Persediaan oksigen pun tidak banyak. Penumpang mengalami gejala yang sama, yaitu gejala hipoksia, dan mulai satu persatu tidak sadarkan diri. Pesawat ini sudah berputar-putar di udara dengan autopilot. Karena hilangnya tekanan yang menyebabkan pilot dan kopilot ini tidak sadarkan diri. ATC terus menghubungi pilot ini, tetapi tidak ada jawaban sedikit pun. Pukul 11:05, 2 jet tempur dikerahkan untuk mendekati pesawat Helios ini dan menemukan pesawat ini pada pukul 11:24. Pilot pesawat tempur langsung melaporkan bahwa ada yang aneh di kokpit pesawat ini. Kursi pilot kosong dan kopilot pun tidak sadarkan diri. Kemudian mereka juga melihat ada seorang pramugara yang masuk di ruangan kokpit dengan membawa suplai oksigen bersama rekannya untuk mengendalikan pesawat ini. Menurut info yang beredar, seorang pramugara ini memiliki lisensi pilot. Seorang pramugara ini juga sempat pingsan bersama penumpang yang lainnya, tetapi dia bisa terbangun dan langsung menuju ke kokpit. Bahkan mereka ini bisa loh melambaikan tangannya ke pilot jet tempur ini. Tapi kemudian mesin yang kiri mati karena kehabisan bahan bakar. Kemudian pesawat ini mulai turun. Dan inilah yang menyebabkan pesawatnya turun. Pramugara ini sudah kehilangan kemudinya, tetapi dia bisa mengendalikan pesawatnya supaya tidak jatuh di pemukiman penduduk dan mengarahkannya ke daerah pegunungan. Hal ini dilakukan karena si pramugara ini menyadari agar tidak ada korban lagi yang lebih banyak. Nasib 121 penumpang beserta awak pesawat sudah ditentukan. Pesawat ini jatuh di pegunungan dekat Gramatiko, Yunani pada pukul 12:04. Nah, jadi permasalahannya itu ada di sini, guys. Sebelum hari keberangkatannya ini, ada seorang teknisi yang biasa memeriksa tekanan udara pada pesawat itu. Sudah memeriksa kebocoran tekanan pada pesawat Helios 522 ini. Nah, untuk memeriksa tekanan ini, teknisi tersebut menyetel sistem otomatis menjadi manual, guna untuk menghindari mesin yang aktif. Nah, setelah pemeriksaan tadi, teknisi ini lupa untuk membalikannya ke setelan otomatis. Kan tadi sudah dari otomatis diubah ke manual, tapi dianya lupa untuk mengembalikannya lagi ke otomatis. Itu tuh yang menyebabkan hilangnya tekanan pada pesawat Helios 522 ini. Setelah kejadian ini, Helios tidak lagi beroperasi tepat pada November tahun itu. Oke, cukup sampai di sini.
Setelah ini enaknya bahas apa lagi ya? Tulis di komentar. Dan see you, bye-bye.